Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pengajian semalam kita membahaskan tentang ad-dinu an-nasihah. Pada hadis ke-8 ini Imam An-Nawawi beliau menyebutkan hadis berkaitan dengan hurmatu damil muslim wa malihi, keharaman darah seorang muslim dan harta-hartanya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih, artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dan dalam hadis ini ada beberapa perkara yang kalau kita tidak memahami dengan secara benar akan menyebabkan kita tersalah faham, yang menjadikan kita bertindak sebagai ekstremis, ya, sebagai ekstremis, menganggap orang yang di luar daripada agama kita adalah musuh yang wajib diperangi. Kita mulai. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas. Umirtu, saya diperintah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, umirtu, saya diperintah. Siapa yang memerintah Rasulullah? Jadi dalam perkara ini sigat umira itu kan mabni majhul. Artinya itu kan fa'ilnya dibuang. Dan fa'ilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada Rasulullah yang boleh memerintahkan Rasulullah kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hadis ini dinyatakan umirtu, saya diperintah, itu maksudnya ialah amarani Allah taala. Yang memerintah saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Idz laisa fawqa rutbatihi sallallahu alaihi wasallam man ya'muruhu illallah, man ya'muruhu illallah. Karena dari tingkatan derajat Rasulullah tidak ada yang boleh memerintah Rasulullah dalam perkara ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma lam ya'ti fi al-ihtimal fil qawli sahabi. Oleh karena itu maka tidak ada kemungkinan bahwa yang memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan sahabat. Umirtu an uqatilan nas. Pembuangan kata fa'il di sini kan mabni majhul. Apa itu mabni majhul? Mabni majhul itu kalau dalam bahasa Arab, ya, fi'il mabni majhul. Amara menjadi umira, daraba menjadi duriba, kan? Apalagi ya? Kataba menjadi kutiba. Nah, ini menunjukkan bahwa menyembunyikan fa'ilnya. Dalam perkara ini wahathul fa'il guna ta'ziman. Jadi pembuangan kata fa'il, isim apa? Fa'il ya, isim fa'il di sini itu merupakan salah satu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umirtu ay amarani Allahu taala. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
An uqatilan nas. An uqatilan nas. Okay. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, bahwa hadis sewa, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimu shalah, mengerjakan salat, wa yu'tu zakah, dan membayarkan zakat. Fa idza fa'alu zalika, ketika mereka sudah mengerjakan itu semua, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka itu terjaga. Selain daripada darah mereka terjaga, wa amwalahum, dan harta mereka pun terjaga. Illa bihaqil Islam, kecuali atas dasar Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan dikembalikan kepada Allah. Semuanya itu. Jadi hadis ini ya ada satu permasalahan yang timbul sekiranya tidak difahami dengan baik dan benar. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi. Okay. Dalam bahasa Arab, uqatila itu dari kata qatala. Sihotnya itu adalah sihot musyarakah. Seperti doroba, ya, doroba, qatala. Sihot musyarakah itu apa? Sihot musyarakah itu bermakna perbuatan tersebut itu dilakukan oleh dua pihak. Kalau doroba itu saling memukul, bermakna saya memukul dia, dia memukul saya. Jadi doroba artinya ya antem-anteman, pukul-pukulan. Uqatila artinya memerangi. Memerangi bermakna ada orang yang memerangi. Oleh karena itu maka dalam hadis dari situ maka kita boleh ambil pemahaman sebagaimana Dr. Said Ramadan Al-Hudi dalam menjelaskan hadis ini dalam syarahannya. Dia mengatakan umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan Rasulullah memerangi manusia yang memeranginya, yang menghalangi dakwahnya, yang menghalangi yang menghalangi dakwah Islam. Sebab kalau uqatila ini dimaknai sebagai membunuh, maka itu artinya akan menjadi lain. Kalau diartikan an uqatila membunuh, maka artinya saya diperintahkan untuk membunuh semua manusia sehingga mereka bersyahadat. Selagi mereka tidak bersyahadat, maka kita diperintahkan untuk membunuh dan memerangi mereka. Itu. Oleh karena itu maka di sini sighah yang digunakan dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah sighah musyarakah, qatala, bukan ayyaqtula. Kalau menggunakan sighah ayyaqtula itu artinya membunuh. Dan banyak orang-orang yang memahami kata uqatila dimaknai sebagai ayyaqtula, membunuh. Sehingga dari sini mereka salah faham berkenaan hadis ini, sehingga mereka memahaminya dan melakukan aksi terorisme dengan membunuh sesiapa saja manusia selain daripada orang Islam. Bahkan orang Islam pun juga diperangi. Tapi di sini Rasulullah menggunakan sighah an uqatilan nas. Umirtu an uqatila. Saya diperintahkan untuk memerangi. Memerangi orang yang menghalangi dakwah, memerangi orang yang memerangi kita. Begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah an-nasa. An-nasa ini memang mengandungi makna umum. An-nasa bermakna seluruh manusia. Tapi an-nasa di sini itu walaupun bilafdzil umum, tapi dia mukhassas, maksus, ya. Walaupun dia bilafdzil umum, tapi dia maksus, artinya itu khusus. Khusus ini bermakna tidak semua manusia. Oleh karena itu maka dalam sini dinyatakan
Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, ya, penyembah berhala duna ahli kitab, selain daripada ahli kitab. Kenapa ahli kitab tidak? Li'annahum yaqulun la ilaha illallah. Karena ahli kitab ini mereka hakikatnya mereka percayakan kewujudan Tuhan. Okay? Dan tidak boleh memerangi ahli kitab. Jadi yang dimaksud dengan an-nas ini, walaupun an-nas ini sifatnya umum, tapi menurut pandangan beberapa ulama, kebanyakan ulama, an-nas di sini adalah maksus. Maksus ini maksudnya adalah tidak semua manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang memerangi umat Islam, manusia yang memerangi dalam umat Islam menyampaikan dakwahnya, itu juga perlu diperangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memerangi orang itu karena kemusyrikan dia. Rasulullah tidak memerangi orang itu karena kemusyrikan dia. Tapi Rasulullah memerangi orang tersebut karena orang tersebut memerangi orang Islam. Jadi sebagai langkah sebagai pertahanan diri dan juga langkah sebagai melawan daripada orang-orang yang menentang dalam penyebaran dakwah, maka disitulah diperbolehkan. Ini bisa kita lihat dari beberapa dari beberapa kisah yang kita bisa lihat daripada sirah Nabawiyah sendiri itu, bagaimana orang Islam itu tertindas ketika berada di Makkah. Tapi mereka tidak semerta-merta mengangkat senjata dan memerangi mereka. Baru selepas Rasulullah hijrah, dan Rasul tersebut diizinkan untuk memerangi mereka karena mereka memerangi umat Islam, merampas harta orang Islam, menghalangi dakwah Islam. Saya akan berikan beberapa contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memerangi orang itu karena kemusyrikan dia. Memang kalau kita fahami hadis tersebut, uqatilah dimaknai dengan kata ayyaqtula, memerangi dimaknai dengan kata membunuh manusia, maka itu artinya akan menjadi lain dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu maka walaupun an-nas itu sifatnya adalah umum, tapi itu maksus, dikhususkan. Ada pengkhususnya. Pengkhususnya itu juga bersumber daripada Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Ini hadis berkaitan dengan Samamah bin Asal. Sebagai contoh bahwa Rasulullah itu tidak memerangi manusia itu karena kemusyrikan dia. Kalau sekiranya Rasulullah memerangi manusia karena kemusyrikan dia, maka Samamah bin Asal tentulah sudah dibunuh dalam kisah yang saya akan bacakan pada malam ini. Dari Abdullah bin Yusuf, haddatsana Al-Lais qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qabla Najd faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Samamah bin Asal. Jadi pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan khailan, artinya mengirimkan tentara di sekitar kota Najd. Kemudian ada seorang lelaki ini ditangkap yang namanya Samamah bin Asal. Ditangkap, jadikan sebagai tawanan perang. Farobatu bisa riatin min siwaril masjid. Kemudian Samamah bin Asal ini diikat di salah satu tiang masjid. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma indaka ya Samamah. Jadi Samamah ini pada waktu tersebut adalah orang yang musyrik, orang yang tidak Islam. Dan dia sangat benci pada Rasulullah, dia sangat benci dengan agama Islam. Ketika dia ditangkap, dia diikat di salah tiang masjid, kemudian Rasulullah menemuinya. Kemudian Rasulullah mengajak berbincang dengan Samamah tersebut dan menanyakan kepadanya, "Ma indaka ya Samamah? Apa yang kamu miliki ya Samamah?" Faqala, maka Samamah mengatakan, "Indi khair ya Muhammad." Saya memiliki sesuatu yang baik. Saya ada kebaikan ya Muhammad. In taqtulani taqtulu dzata damin. Kalau Anda membunuh saya sekarang nih, maka sesungguhnya Anda membunuh
seseorang yang mempunyai darah. Ya. Wa intan amtan ama ala syakir. Ya, kalau Anda ini memberikan kenikmatan atau kemaafan, maka sesungguhnya Anda memberikan pada orang yang bersyukur. Maksudnya adalah samamah ini. Karena dia ditanya, kamu memiliki apa? Dia mengatakan, saya memiliki banyak perkara. Wa in kunta turidul mal fas'al minhu masyita. Kalau Anda Muhammad meminta padaku harta, maka kita akan berikan kepadamu. Fataroka. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Samamah bin Asal tersebut. Keesokan harinya Rasulullah SAW datang kembali dan Samamah masih diikat di tiang masjid. Dan Rasulullah menanyakan perkara yang sama dan Samamah pun menjawab perkara yang sama. Kemudian selepas itu keesokan harinya pun sama, sehingga pada hari seterusnya Rasulullah SAW atliku Samamah fantalaqa ila nahlin qaribin minal masjid. Kemudian selepas itu apa yang Rasulullah lakukan? Ya, Rasulullah membebaskan Samamah tersebut. Kemudian Samamah bebas, kemudian dia pergi di salah satu tempat di sudut di masjid itu. Kemudian dia mandi. Summa dakhala al-masjid, kemudian selepas dia mandi, dia masuk ke dalam masjid. Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia masuk Islam. Melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan tawanan ini, tidak dibunuhnya, diperlakukan dengan baik, diajak berbicara, maka itu menggerakkan hati Samamah untuk masuk Islam. Kemudian dia berkata, selepas dia mandi, dia masuk ke dalam masjid, faqala asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Samamah ini memberikan pendapat dia. Dia mengatakan, maka na 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika. Wahai Rasulullah, sebelum ini tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling saya benci kecuali wajahmu. Kemudian faqad asbaha wajhaka ahabbul wujuhi ilayya wallah ahabbal wujuhi ilayya. Tapi sekarang wahai Rasulullah, tiada wajah yang lebih saya cintai di muka bumi ini kecuali wajahmu. Insyaallah sama. Dan sebelumnya sangat benci pada Rasulullah, balik menjadi sangat cinta pada Rasulullah. Kemudian dia menyambung, wallahi ma kana min dinin abghadu ilayya min dinika. Wahai Rasulullah, sebelum ini tidak ada satu agama yang paling aku benci kecuali agamamu, maksudnya adalah agama Islam. Fa asbaha dinaka ahabbuddin ilayya. Dan sekarang wahai Rasulullah, agamamu sekarang ini menjadi agama yang paling saya cintai. Kemudian dia melanjutkan, maka min baladin abghadu ilayya min baladika fa asbaha baladaka ahabbul biladi ilayya. Ya Rasulullah, sebelum ini tidak ada satu negeri yang paling aku benci kecuali negerimu, yakni kota Madinah. Tapi masa sekarang ini tiada satu negeri yang paling aku cintai kecuali negeri. Jadi lihat bagaimana Samamah bin Asal ini masuk Islam, kemudian berubah, yang sebelumnya benci menjadi cinta. Kemudian dia mengatakan, wa inna khailaka akhadtani wa ana uridu umrah famada tara. Ya Rasulullah, sesungguhnya utusan kamu itu menawan aku pada masa itu, sedangkan aku pada masa itu hendak ingin menunaikan umrah. Famada tara, apa pendapatmu wahai Rasulullah? Fabashirhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amaru ayyatamira. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Samamah bin Asal ini. Kemudian Rasulullah mintanya untuk menunaikan ibadah umrah. Falamma qadima Makkah qala lahu qailin subauta qala walakin aslamtu ma'a Muhammadir Rasulullah. Ketika dia sampai di kota Makkah, orang-orang di Makkah itu berkata kepada Samamah ini, "Wahai Samamah, kamu sudah murtad ya dari agama nenek moyang kamu?" Samamah menjawab, "Tidak, tapi saya sekarang sudah menjadi Islam." Ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la ya'tikum minal yamamah ya
hanta hatta ya'dhana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah sesungguhnya tidak akan ada gandum yang akan kalian perolehi dari kota Yamamah kecuali izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita ambil dari kisah Thamamah bin Athal ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah ini tidak membunuh, tidak memerangi orang itu karena kemusyrikannya. Sekiranya Rasulullah itu membunuh atau memerangi orang karena kemusyrikannya, tentulah Thamamah bin Athal ini juga pasti sudah dibunuh Rasulullah SAW. Contoh yang lain dalam peperangan Badar. Kita tahu dalam peperangan Badar itu banyak sekali daripada orang-orang musyrikin Makkah itu yang menjadi tawanan perang. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tidak membunuhnya. Bahkan Rasulullah SAW menawarkan, barang siapa mau ditebus dengan harta, tebus saja. Tapi barang siapa yang tidak ada kemampuan, maka sebagai gantinya perlu mengajarkan orang-orang di Madinah untuk membaca dan menulis. Maka ini sesuai atau menjadi penyokong bahwa yang dimaksud daripada hadis ini adalah bukan bermakna ayaqtula, tapi an uqatila. Uqatila ini seperti tadi saya nyatakan, itu adalah sifatnya musyarakah. Musyarakah ini bermakna ada dua pihak. Artinya Rasulullah memerangi karena diperangi. Oleh karena itu maka dibolehkan kita ini memerangi orang-orang yang memerangi kita sebagai langkah mempertahankan diri, dan kita juga perlu untuk istilahnya mempertahankan diri daripada orang-orang yang menghalangi dakwah kita. Begitu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mengucapkan syahadat, bersaksi dari Tuhan selain Allah. Dan ketika orang yang memerangi orang ini diperangi, ya, kemudian mereka berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, menunaikan salat, mengerjakan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Ketika mereka sudah berikrar kemudian mengerjakan salat, zakat, maka darah mereka dijaga karena mereka sudah menjadi bagian daripada orang Islam. Maka ada satu kisah di mana Rasulullah SAW ini marah kepada salah satu sahabatnya ketika dalam satu peperangan. Ketika dalam satu peperangan ada musuh ini sudah dalam keadaan yang kalah. Ada seseorang ini sudah kalah. Kemudian dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi tetap dibunuh oleh sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, ataqtulahu ba'da an qala la ilaha illallah. Rasulullah memberikan teguran kepada sahabat tersebut. Ataqtulahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kamu ini membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, orang itu mengatakan la ilaha illallah itu karena ingin menyelamatkan diri, bukan karena sungguh-sungguh berikrar tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka Rasulullah SAW mengomentari, mengatakan bahwa bagaimana kamu tahu hati orang? Karena tiada yang tahu dalaman hati orang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini pula kita bisa ambil satu pelajaran bahwa ketika orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, seorang musliman, maka secara otomatis dia akan menjadi seorang muslim. Adapun hatinya itu betul-betul iman, betul-betul Islam, itu bukan urusan kita. Itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau orang tersebut selepas melakukan syahadat melakukan perkara-perkara yang mengarah kepada kemurtadan. Nah, itu hukumnya lain. Okay. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam, menghalangi dakwah Islam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan dua syahadat, ya syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Kalau kita hubungkan dengan surat Al-Masad, okay? Jangan perhatikan surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab,
Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Walaupun dalam surah Al-Masad ini secara zahirnya memang menjelaskan tentang nasib daripada Abu Lahab. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, dalam surat Al-Masad tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu contoh. Orang-orang yang memerangi, orang-orang yang menghalangi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh namanya Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab menghalangi dakwah Rasulullah dengan begitu kuatnya, menyiksa Rasulullah, menganiaya orang Islam, sehingga Allah tunjukkan akibat daripada orang sedemikian, maka tempatnya di neraka. Harta dan anaknya pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa kita perlu ambil pelajaran bahwa kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita ini seperti Abu Lahab. Manusia itu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah menyokong atau mensupport atau menyokong dakwah Islam, membantu dalam menyebarkan. Pilihan kedua adalah orang itu menghalangi orang-orang untuk menyebarkan dakwah Islam atau orang-orang untuk mengamalkan keislaman dia. Dalam kisah Abu Lahab ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagi akibat orang yang memilih pilihan yang kedua, yaitu orang yang memilih untuk menghalangi orang-orang yang ingin mengamalkan Islam dengan sendiri. Ya, na'udzubillah kalau misalkan ada seorang ibu melarang anaknya untuk memakai kerudung, itu berbahaya. Menghalangi anaknya untuk pergi sholat, menghalangi anaknya untuk pergi ke pengajian, menghalangi anaknya untuk belajar agama, itu berbahaya karena boleh jadi nasibnya seperti yang ditunjukkan Allah dalam kisah Abu Lahab. Kemudian daripada itu kita lihat dalam kisah Abu Lahab itu istrinya juga, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bagaimana istri Abu Lahab itu mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan istrinya sendiri pun melakukan perkara-perkara yang menghalangi dakwah Rasulullah. Salah satunya adalah dia menyebarkan benda-benda yang tajam di jalannya Rasulullah SAW itu sering lalui. Tapi atas izin Allah, Rasulullah tidak cedera dan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan istrinya Abu Lahab pun nasibnya sama dengan suami dia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang mendukung, orang yang menghalangi dakwah Islam, maka nasibnya seperti orang itu. Sekali lagi, orang yang mendukung, orang yang menghalangi dakwah Islam, orang yang mendukung, orang yang melarang orang lain untuk mengamalkan agama Islam dengan baik dan benar, maka nasibnya pun sama dengan orang tersebut. Itu boleh kita lihat dalam cerita tentang istrinya Abu Lahab dalam surat tersebut. Istrinya tersebut menyokong Abu Lahab dalam menentang Rasulullah, mensupport suaminya, memberikan bantuan, bahkan melakukan sendiri perbuatan tersebut, maka nasib suami istri tersebut sama-sama dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan berada di neraka. Begitu juga ini boleh diambil pelajaran juga bahwa orang yang mendukung orang untuk melakukan kemaksiatan, orang yang mendukung, menyokong, mensupport orang yang melakukan kemaksiatan, maka nasibnya pun sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Contoh ada orang yang suaminya itu suka mabuk. Istrinya mendukung dibelikanlah minuman keras. Ya gimana? Sepatutnya kan tidak pilih. Tidak ada ketaatan kecuali ketaatan kepada Allah. Kalau orang itu sudah mengajak kepada satu yang mungkar, ya maka kita perlu tinggalkan. Tapi muamalah mesti tetap terjaga dengan keadaan yang baik, walaupun dengan orang tuanya sendiri. Orang tuanya kalau menyuruh kita melakukan satu perkara yang tidak baik, ya kita tidak perlu ikuti. Tapi muamalah anak dengan orang tua itu juga perlu dijaga.
Tidak semerta-merta orang tua kita ini salah, kemudian kita mengucilkan, memakinya, menghardiknya, itu tidak boleh. Tidak boleh, bukan seperti itu. Muamalah mesti kena tetap dijaga dengan baik, dan nasihat perlu diberikan kepada orang tua tersebut. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Sehingga mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Dari hadis ini kita boleh ambil pelajaran juga tentang kepentingan salat. Kepentingan salat. Bentar ya. Kalau kita melihat definisi sholat, sholat itu kan secara bahasa itu artinya adalah berdoa bi khairin, ad-du'a bi khair, berdoa. Kemudian sholat dalam istilah syariat atau secara istilahan itu adalah perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Seperti yang pernah saya nyatakan kepada para pelajar semua, bahwa Islam itu datang semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bermakna islamisasi, pengislaman itu datang bersamaan dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan islamisasi, pengislaman itu juga bermula daripada bahasa. Daripada bahasa. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat islamisasi ini, ya, banyak bahasa-bahasa Arab yang selepas Islam itu datang, maknanya itu menjadi makna Islam. Seperti arti sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Doa ya, doa. Tetapi ketika Islam datang, pengertian arti sholat itu dimaknai dengan pemahaman secara Islam. Apa itu? Setiap perbuatan, aqwalun wa af'alun, perbuatan dan ucapan yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi definisi daripada sholat setelah Islam datang, berkembang menjadi islamisasi bahasa ini, menjadi satu pemahaman yang baru. Seperti arti zakat. Zakat itu kan secara bahasa artinya bersih, berkembang, an-numu, berkembang, bersih. Tapi setelah Islam datang, pengertian zakat ini menjadi satu istilah yang baru. Itu mengeluarkan harta tertentu, diberikan kepada golongan tertentu, dengan syarat dan rukun tertentu. Dan perkara-perkara yang lain. Dan karena islamisasi itu dimulakan daripada bahasa, dan islamisasi dalam Islam itu juga dimulakan berasal daripada Al-Quran, maka konsep Islam, di dalam agama kita ini sudah tetap. Karena dia bersumberkan daripada Al-Quran, dan Al-Quran itu sifatnya adalah sabit, tetap, maka dia tidak akan berubah-ubah, tidak akan terjadi mutaghayyirat, tidak akan berubah-ubah. Seperti istilah agama, ad-din, seperti istilah Islam, seperti istilah apa lagi? Ilmu, ya, manusia, al-jannah, surga, an-nar, neraka, iqab, sawab, dan yang lain. Dan istilah-istilah ini kalau kita kenali dalam kajian kita ini dinamakan sebagai istilah kata kunci. Jadi kata kunci di dalam Islam yang bersumber daripada islamisasi bahasa yang bersumber daripada Al-Quran itu sifatnya tetap dan sabit. Contoh seperti Rasul, Nabi, itu sifatnya sabit karena itu berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pada masa sekarang sudah mengalami orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mencoba. Dia sadar bahwa Islam dimulakan dari islamisasi, dimulakan dari bahasa. Jadi mereka mencoba untuk namanya itu deislamisasi namanya. Deislamisasi. Deislamisasi itu maksudnya ya tidak pengislaman itu dihilangkan dengan masuk melalui daripada istilah bahasa.
Oleh karena itu maka, dan di Indonesia sendiri pun perkara ini sadar atau tidak sadar nih, sebetulnya sudah apa namanya, sudah merajalela. Saya ambil satu contoh saja. Kalau jenengan buka istilah Rasul ya, Rasul di dalam bahasa, Rasul di dalam bahasa, maaf, Rasul dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka jenengan akan menjumpai istilah lain selain daripada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu dan diutus untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi. Ada istilah lain arti Rasul, yaitu apa? Para murid Nabi Isa yang menyebarkan agama Kristen. Wallahu alam, saya tidak tahu bagaimana boleh jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat, kalau orang tidak tahu tentang perkara ini, kemudian dia membaca kamus tersebut dan dia memahami arti Rasul yang sedemikian, maka secara tidak langsung pengertian Rasul yang sebetulnya sudah tetap sabit, yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maknanya pun juga berubah. Begitu ya. Nah, ini sedikit tentang Islamisasi. Lebih lengkapnya mungkin jenengan boleh baca buku-bukunya Dr. Profesor Said Naqib Al-Atas. Itu sangat bagus sekali. Ada satu bukunya itu tentang apa namanya, yang dikarang oleh Profesor Dr. Wan Daud, itu berkaitan dengan falsafah dan amalan pendidikan Profesor Naqib Al-Atas. Itu bagus. Dan memang kebanyakan bukunya dalam bahasa Inggris. Bahasanya pun sangat ilmiah sekali, bahkan dalam bahasa Melayunya sendiri pun kadang ada beberapa yang saya tidak paham. Apalagi bahasa Inggrisnya, lagi saya kepayahan untuk memahami. Tapi itu sangat luar biasa, sangat membuka kita punya cakrawala pemikiran. Kembali kepada sini, wa yuqimus shalah. Jadi definisi sholat seperti itu tadi saya nyatakan. Maksudnya Islam di Jazirah Arab ini cara dia langsung ya dimulakan dari Islamisasi, dimulakan dari bahasa. Jadi ada pergeseran makna dari mana istilah, mana bahasa menjadi mana istilah. Dan kita akan jumpai dalam definisi-definisi khususnya dalam kitab-kitab fikih pun ada. As-shalah lughatan wa istilahan, ya, az-zakah lughatan wa istilahan. Ada satu. Kemudian berkaitan dengan sholat. Kepentingan sholat ini sholat merupakan salah satu ibadah yang sangat utama, yang paling utama. Afdhalul ibadah fil Islam wa as-sholat. Ibadah yang paling utama di dalam Islam itu adalah sholat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah radhiyallahu anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya pada Rasulullah, ayul a'mali afdhal? Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? Faqala as-sholatu awwali waqtiha. Salat pada awal waktu. Wajah rajulun yas'alun nabi, dan datang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah an afdalul a'mal, tentang keutamaan amal. Faqala lahu, maka Rasul menjawab as-shalah. Qala sumamah, dan apalagi ya Rasulullah? Summa qala as-shalah. Sumamah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Summa qala as-shalah, 3 kali. Maka ini menunjukkan akan kepentingan sholat. Maka tidak mengherankan dalam beberapa hadis selalu dinyatakan tentang kepentingan perkara sholat. Kemudian, kepentingan sholat ini, ketika seseorang muslim ini mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara baik dan benar, maka hakikatnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu yamhullahu bihal khataya. Salat 5 waktu itu boleh menghapus dosa-dosa. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atamal wudu'a kama amarallahu ta'ala fa shalatul maktubatu kafaratun lima bainahum. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah perintahkan, dan sholat fardu itu merupakan kafarah lima bainahun, artinya di antara sholat tersebut. Bermakna begini, kalau orang mengerjakan sholat subuh, kemudian selepas itu orang tersebut melakukan aktivitas, kemudian dia mengerjakan sholat zuhur, maka dosa di antara sholat subuh dengan sholat zuhur itu Allah akan ampunkan. Sebaliknya orang selepas mengerjakan sholat zuhur, kemudian sholat asar,
dosa di antara waktu zuhur dan asarnya Allah akan ampunkan. Kemudian seterusnya dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan begitu seterusnya berpusing selama 5 kali. Makanya dalam hadis fas-shalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahum. Artinya orang yang senantiasa menjaga sholatnya, sesungguhnya sholat tersebut itu boleh menghapuskan dosa-dosa di antara. Wa idza taraka sholatu tahawunan fatu'ati biswabi ila kuf. Lamarat Ummu Aiman radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha la taturki shalah muta'ammidatan fa innahu man taraka sholata muta'ammidatan faqad bari'at min zimmatillahi wa rasul. Dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut dengan cuai, dengan mengambil ringan, maka sesungguhnya faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasuluh, maka sudah bebas daripada tanggungan Allah dan Rasulnya. Artinya ya berbahaya, artinya orang tersebut akan dijauhkan daripada rahmat Allah, dijauhkan daripada petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian wa ajma'at al-ummah al-islamiyah ala wujubi khamsi shalawatin fil yawm wa laylah. Berkaitan dengan ini, maka para ulama ini sepakat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib, dan orang yang mengingkari tentang kewajiban ini boleh menyebabkan dia dalam kekufuran. Di dalam Al-Quran sendiri pun disebutkan tentang sholat 5 waktu. Kalau kita membaca surat Qaf ayat 39 hingga ayat 40, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sholat 5 waktu. Yang pertama, saya bacakan surahnya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Salat apa itu? Salat subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud, dan pada waktu malam. Jadi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Ini dimaksud adalah salat subuh. Wa qabla al-ghurub, sebelum tenggelamnya matahari, itu salat zuhur dan asar. Wa minal laili fasabbihu, dan pada waktu malam maka sucikanlah Allah. Ini yang dimaksud adalah salat maghrib dan isya. Jadi dalam Al-Quran sendiri pun secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang waktu sholat-sholat yang wajib untuk dilakukan. Dalam ayat lain dalam surat Hud, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulfan minal lail. Ya, kerjakanlah sholat ya pada waktu tarafun nahar as-sani, itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat itu ada beberapa sebab. Ya, ada 3 sebab. Yang pertama, orang meninggalkan sholat sebab karena juhud, ingkar. Orang yang mengerjakan sholat, orang yang meninggalkan sholat sebab karena dia juhud, dia ingkar akan kewajiban sholat, boleh menyebabkan dia menjadi keluar daripada Islam bi ijma'il muslimin. Contoh, dia sudah tahu akan kewajiban sholat berdasarkan dari dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Itu kan dalil kewajiban untuk mengerjakan sholat. Kemudian dia mengingkarinya baik melalui perbuatan atau melalui ucapan. Selepas dia mengetahui dalilnya tersebut, maka disuruh untuk bertaubat. Diberikan nasihat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Kalau tetap dalam keadaan demikian, maka dia boleh jadi dalam keadaan murtad dan menjadi kafir. Yang kedua adalah
orang meninggalkan sholat sebab karena ada uzur. Uzur ini seperti tidur, okay, lupa, dan seterusnya. Berkaitan dengan perkara ini memang manusia ini Allah ciptakan dengan keadaan yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan manusia ini boleh jadi karena manusia itu punya sifat namanya kurang, an-nuqsan. Karena yang punya sifat kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kurang yang ada dalam diri manusia itu seperti lupa, tergelincir dalam perbuatan dosa, ya, berbuat maksiat, dan seterusnya. Tapi apa hikmah manusia itu diciptakan dengan keadaan yang sedemikian? Kalau kita perhatikan, jangan perhatikan sedang. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada dekat, ada jauh. Terkadang kita tidak bisa merasakan nikmatnya teh panas kalau kita tidak pernah merasa kesejukan. Dan kita tidak akan merasakan nikmatnya es teh kalau kita tidak pernah merasakan kepanasan. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya rindu kalau kita tidak pernah jauh. Oleh karena itu, salah satu hikmahnya adalah ketika manusia ini lupa daripada Allah, dalam keadaan lupa, jauh daripada Allah, sehingga Allah berikan dia, Allah selentik itu apa? Allah ingatkan. Kemudian dia tersadar dan dia kembali kepada jalan Allah, maka pertaubatan dia itu begitu nikmat. Dia rindu karena dia pernah jauh. Maka jangan heran kalau orang-orang yang dulunya itu nakal, kemudian selepas dia mendapatkan hidayah, dia luar biasa rajin ibadahnya berbanding daripada kita. Karena dia pernah jauh daripada Allah, selepas dia jauh, dia merasakan nikmatnya dekat karena dia pernah jauh. Nah, itu adalah sifat-sifat kurang yang ada dalam diri manusia. Saya boleh rumuskan bahwa manusia ini berbuat dosa itu wajar karena dia manusia. Okay? Manusia ini berbuat dosa itu biasa karena dia manusia. Rasulullah pun mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunannya Nabi Adam itu pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu orang yang bertaubat. Manusia berbuat dosa itu biasa. Tetapi kalau manusia itu selalu berbuat dosa, itu yang tidak biasa. Jadi dengan perhatikan. Kalau berbuat dosa 1 kali, 2 kali, terlupa, tertidur, terlambat bangun, kawanan subuhannya, itu biasa. Karena manusia ada sifat kurang tadi itu. Tapi kalau selalu meninggalkan sholat, selalu subuh kawanan, gitu, selalu tidak pernah puasa, itu yang tidak biasa. Yang itu perlu diobati dan perlu diperbaiki sebelum terlambat, yaitu sebelum meninggal. Seperti yang hadis yang saya jelaskan beberapa hari yang lepas itu berkaitan dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang ketiga adalah orang meninggalkan sholat ini karena sebab dia malas. Orang mengerjakan sholat, orang meninggalkan sholat ini, ya, dia disebabkan malas. Dan dia tahu dan dia akur akan kewajibannya. Kalau orang yang sedemikian, maka hukum bagi orang tersebut dia akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan bagi hakim, kalau dia mengetahui ke orang yang sedemikian berterusan seperti ini, maka diminta untuk bertaubat dan untuk memperbaiki amal perbuatan tersebut. Kalau hakim tahulah, kalau tidak tahu ya bermakna antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sampai menyebabkan dia keluar daripada Islam, seperti mana keadaan yang pertama itu dia meyakini sholat itu tidak wajib. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Di sini kita bisa lihat tentang kewajiban kepentingan dalam menunaikan zakat. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat dalam satu kisah, antara ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, khalifah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang yang keluar daripada Islam, dan
sebagian daripada mereka yang memberontak ini adalah orang yang tidak mau menunaikan zakat, mani'uz zakat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini memutuskan untuk memerangi mereka. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, kenapa Anda memerangi orang yang mengatakan la ilaha illallah? Karena orang yang memerangi tersebut, orang yang tidak mau menunaikan zakat itu hakikatnya dia la ilaha illallah. Dia mengerjakan sholat tapi tidak mau menunaikan zakat. Salah satu alasannya adalah mereka berpendapat bahwa zakat itu ibarat kata seperti pajak yang perlu diberikan kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayarkan pajak. Maka ketika Abu Bakar ini hendak memerangi mereka, ada sahabat mengatakan, kenapa Anda memerangi orang yang mengatakan la ilaha illallah? Okay. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya bacakan di sini. Mana ya? Saya jelaskan saja. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan alasan bahwa kepentingan zakat itu sendiri. Artinya dalam kewajiban dalam Islam ini, sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Kalau jenengan perhatikan di dalam ayat Al-Quran, setiap penyebutan nama sholat selalu diiringi dengan kata zakat. Wa aqimus shalah, wa atuz zakat, dan seterusnya. Yang kedua, dalam hukum Islam, kalau ada orang itu enggan untuk menunaikan zakat dan melakukan perlawanan, maka bagi seorang hakim boleh memerangi orang-orang tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang meninggalkan atau tidak mau atau membangkang daripada mengeluarkan zakat. Karena orang-orang tersebut pada masa Abu Bakar itu mereka sudah menjadi satu community, menjadi satu komunitas yang menentang zakat, dan mereka secara terang-terangan mengatakan seperti itu. Begitu ya. Ini pasal kepentingan zakat. Seterusnya, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ. Ketika mereka yang memerangi orang Islam tersebut berikrar, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menunaikan solat, mengeluarkan zakat. Dan kata lain juga, dalam kewajiban dalam Islam ini tidak bisa dipilih-pilih. Artinya saya mau sholat saja tapi zakat tidak mau. Saya mau sholat, saya mau zakat tapi puasa tidak mau. Itu juga tidak mau. Kalau mereka sudah mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Artinya harta dan darah mereka itu terjaga, bermana dia sudah bagian daripada orang Islam. Adapun hatinya itu tidak sepenuhnya menerima Islam, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kaidah, nahnu nahkumu bidh-dhahir, kita ini menghukumi apa yang nampak saja. Yang tidak nampak itu kita kembalikan kepada Allah. Apa yang dimaksud ila bihaqil Islam? Yang dimaksud ila bihaqil Islam, ketika orang tersebut sudah masuk Islam, berikrar, bersyahadat, menunaikan sholat, mengerjakan zakat, maka memang darahnya terjaga. Tidak boleh orang itu dibunuh, disakiti, hartanya tidak boleh dirampas, karena dia bagian daripada orang Islam. Illa bihaqil Islam ini kecuali atas dasar hukum Islam. Contoh misalkan ada orang membunuh dengan sengaja. Apa hukuman dia? Orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh. Itu yang dimaksud illa bihaqil Islam. Contoh yang lain seperti orang yang sudah bersuami, ya, orang yang sudah beristri, kemudian berzina, itu hukumnya pun juga dibunuh. Itu maksudnya illa bihaqil Islam. Orang yang sudah ada kemampuan untuk menunaikan zakat, tapi dia enggan untuk menunaikan zakat karena malas, menunda-nunda, maka itu hartanya boleh diambil dan sekadar zakat yang diwajibkan dan dibagikan. Itu maksudnya illa bihaqil Islam, walaupun dia sudah masuk dalam Islam, masih boleh tetap kenakan hukuman atas dasar ketika melanggar daripada syariat-syariat Islam. Itu maksudnya tersebut. Kalau tidak atas dasar Islam, maka tidak boleh, karena dia sama dengan kita dan saudara kita sesama Muslim, maka tidak boleh disakiti, hartanya pun tidak boleh diambil illa bihaqil
Islam kecuali dengan dasar hukum Islam. Bermakna ketika orang tersebut melakukan satu kesalahan yang melanggar daripada hududullah, batasan-batasan. Wa hisabuhum Allah rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi rumusan daripada hadis ini menunjukkan bahwa kepentingan sholat, kepentingan zakat, dan orang Islam itu diharamkan untuk menyakiti orang Islam yang lain. Kemudian darah orang Islam, harta orang Islam itu terjaga, sehingga kita tidak boleh mengambil harta orang Islam itu dengan semena-mena. Kemudian berkaitan dengan an uqatilan nas ini, Rasulullah menggunakan diksi uqatila, bukan menggunakan ayatullah. Ini mengandungi makna yang berbeda. Yang dimaksud dengan uqatila itu adalah memerangi, orang yang memerangi karena dia menggunakan siwat musyarakah. Kalau menggunakan diksi ayatullah, maka artinya membunuh. Dan itu artinya juga berbeda. An-nas saya dimaksud di sini, walaupun siwatnya ini adalah umum, tapi dia maksus, dikhususkan atas beberapa sebab. Salah satunya adalah daripada ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, dan apa yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Itu penjelasan secara ringkas berkaitan dengan hadis ini. Memang hadis ini sebetulnya perlu dikupas lebih dalam lagi berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan sholat, juga permasalahan berkaitan dengan zakat, dan juga permasalahan berkaitan dengan hudud. Hudud ini berkaitan dengan ahkam al-jinaiyah atau apa itu hukum-hukum hudud ya. Hukum hudud itu seperti hukum mencuri, hukum hukum membunuh, hukum kisos, ya, dan yang lain. Karena memang dalam kitab Arba'in Nawawi ini di dalam walaupun hanya 40 hadis, tapi kandungannya dan cakupannya itu merangkumi masalah akidah dan juga masalah muamalah, fikih dan seterusnya. Begitu. Saya rasa penjelasan ringkas berkaitan dengan hadis ini saya cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan sambung pada lain kesempatan berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan zakat dan sholat pada kesempatan yang lain insya Allah. Selepas kita tutup dan selepas ini kalau ada pertanyaan saya akan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.